Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Alhamdulillah telah terkumpul pertanyaan-pertanyaan dari jemaah Masjid Al-Ittihad yang insya Allah akan mewakili pertanyaan Anda di rumah. Ada satu pertanyaan menarik yang saya ulangi lagi yang akan dijawab oleh Habib Maki dari Bapak Arifin berkaitan dengan apa yang kita hadapi saat ini. Justru orang-orang yang kita berikan amanah melakukan pengkhianatan terhadap amanah itu sendiri. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana peran ulama untuk bisa masuk menyelesaikan masalah ini, Abi? Iya, Masya Allah, jazakumullah khair dengan pertanyaan yang disampaikan sangat luar biasa sekali ya. Peran utama atau peran utama yang harus dilakukan oleh ulama. Yang pertama ingin disampaikan dulu, kenapa ulama itu harus berperan di dalam masalah ini. Karena usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena jelas kalimat yang sangat indah yang digambarkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Ulama itu warathatul anbiya. Ini yang pertama harus dipegang. Iya, mungkin ada yang menyatakan kenapa ulama harus turun tangan dalam masalah ini. Harus, kenapa? Warathatul anbiya. Begitu, iya. Punten, selanjutnya dengan mengatakan jelas sekali peran utama ada kalimat yang sangat indah. Sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama kepada pemimpin yang berbuat salah. Dan sekarang masalahnya, iya, mana ada pemimpin yang mau dekat dengan ulama. Kayaknya mendekat dengan ulama itu sesuatu yang berbahaya buat dirinya. Kalau seandainya sudah pemimpin menjauhi daripada ulama, hakikatnya dia sedang mengundang daripada bencana kepada dirinya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para umara di zaman dulu, umara di zaman-zaman, baik itu umara di zaman Khalifah Umawi ataupun Abbasi, subhanallah ketika jumpa dengan ulama, ada perkataan yang selalu diucapkan, wahai ulama, kalimatnya ada dua, nasihati aku dan doakan aku. Siapa sekarang yang terdata umara mana yang datang ke ulama lalu bertanya nasihati aku lalu doakan aku kecuali saat mau pemilu. Selain itu nggak datang. Iya. Kenapa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah? Jelas sekali dengan kalimatnya, ucapannya tidak ada yang paling baik yang disampaikan oleh seorang ulama kecuali menasehatinya. Caranya menasehati kalimatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin, punten, bisakah kita datang kepada mereka lalu untuk menasehatinya? Ada sekarang kasus ini, kasus ini, kasus ini, apakah dikembalikan ke ulama? Ulama, tolong ini nasihati fulan, dia telah melukakan ini. Yang ada ulama, kalau ada masalah hukum fikih lari ke ulama. Kalau dalam masalah perceraian KDRT paling tidak nanya ke ulama. Tapi begitu dalam urusan masalah lain, kenegaraan yang ada, misalnya dengan mengatakan, punten, narkoba, lalu apa, korupsi. Apakah ada yang memanggil ulama untuk menyelesaikan ini di pengadilan? Tanya solusinya bagaimana? Karena Al-Quran mengatakan idza tanaza'tum fil amri farudduhu ilallahi wa rasuli. Kalau seandainya ada masalah maka kembalikan ke dalam Al-Quran dan sunnah. Sekarang kayak begini nih. Kalau ada orang sakit peranan dokter apa? Yang ngobatin. Masalahnya yang sakitnya nggak mau ke dokter. Itu masalahnya. Kalau ditanya peranan ulama apa? Ya peranan ulama membenahi lalu menyelesaikannya. Lihat Al-Quran, lihat hadis, sejarah ada semuanya. Karena at-tarikhu yatakarrar. Simpan baik-baik. Sejarah itu berulang. Sejarah itu berulang. Tidak ada yang tidak berulang. Sejarah itu berulang. Maka daripada itu ada kisah-kisah. Untuk apa? Untuk menjadikan bahasan ketika Anda terjadi ini. Ini loh kisahnya. Terjadi ini loh kisahnya. Punten. Nabi Muhammad SAW saja. Iya. Dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan. Wa kullan naqussu alaika bi anba'ir rusul. Iya kan? Wa kullan naqussu alaika, dan aku tak sampaikan kepadamu kisah-kisah tentang para nabi. Untuk apa? Manusabbitu bihi fuadak. Manusabbitu fuadak. Artinya apa? Untuk mengokohkan hatimu. Untuk menguatkan hatimu. Punten, para nabi saja, khususnya Rasul SAW diberikan kisah untuk memberikan jalan keluarnya seperti apa. Sekarang punten, alangkah baiknya kembali kepada para ulama. Kisah-kisah salafus soleh. Kalau seperti ini apa hukumannya? Kalau seperti ini bagaimana solusinya? Bagaimana keadaannya? Tapi tadi gambaran yang singkat. Apa peranan dokter? Peranan dokter itu apa? Ngobatin. Kalau pasiennya nggak mau ke dokter, bagaimana coba? Sekarang kita tanya, kalau pasiennya nggak mau ke dokter diapain? Ya dipaksa.
Maka sekarang siapa yang memaksanya? Orang yang mampu memaksa orang sakit untuk berobat ke dokter. Maka dengan mengatakan siapa yang bisa untuk menyampaikan daripada peranan ini, libatkan para ulama, libatkan para kiai, libatkan para habaib dalam masalah ini. Kenapa? Mereka punya solusi yang jitu karena mengeluarkan daripada pada kata-kata hikmah Al-Quran, sunnah. Ini loh kejadiannya kalau dalam Al-Quran begini, dalam sunnah begini. Punten semuanya. Tapi sekalinya pun dinasehatin, sampai sekarang punten bahasanya, LGBT aja, ulama sudah berperan, kiai sudah berperan. Apa yang terjadi sekarang ini? Apakah ada punten hal-hal yang memuaskan untuk masyarakat? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Masalah perzinahan, apa? Ulama sudah jelas mengatakan kalimatnya hati-hati, hati-hati, hati-hati. Tapi apa peranannya yang telah membantu masalah ini? Maka tidak bisa dipisahkan 3 hal. Ulama, lalu umara, lalu agnia, ini tidak boleh dipisahkan. Kalau sudah terpisah, ini berbahaya. Ini mungkin singkatnya dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Oh, luar biasa sekali. Dan satu lagi hal yang harus perlu kita ulang-ulangi agar kita tidak melakukan pembiaran terhadap apa yang kita alami saat ini, karena kita yang tidak melakukan pun kelak akan terkena bencana. Naudzubillah min dzalik ya Abi ya. Betul. Naudzubillah seperti itu. Bahkan hukuman yang Allah berikan azab itu kepada orang yang melihat kemungkaran lalu dia lam yatama'ar wajah. Wajahnya itu tidak kaget ketika melihat kemungkaran. Dia biasa saja. Itu dia ketika Allah berikan azab, malaikat bertanya, ya Allah, kenapa harus diadab kampung ini? Dia kan orang soleh. Apa jawaban Rasulullah, jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Mulai dari orang soleh itu. Kenapa? Karena dia cuek terhadap maksiat yang ada. Hati-hati, maka bergerak untuk menumbangkan yang namanya kezoliman. Syukran. Luar biasa. Terima kasih Abi. Selanjutnya.